Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hari ini pekikan takbir mengisi seluruh ruang, khususnya di negeri kita yang kita cintai ini. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan Hari Raya Idul Fitri secara bersama-sama. Mudah-mudahan pada hari ini pula Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Kita kembali dalam keadaan fitrah, kembali sebagaimana kita dilahirkan oleh ibu kita dahulu, tanpa ada dosa sedikit pun. Dengan seluruh ibadah yang kita lakukan, mulai dari puasanya, qiyamul lailnya, kemudian tilawahnya, sedekahnya, dan seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, yang mana keutamaan diantaranya adalah menghapuskan seluruh dosa-dosa kita dan juga dilipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sedikit para ulama mengatakan bahwa kita pada hari ini telah dikembalikan dalam keadaan fitrah atau kembali dalam keadaan suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, setelah 1 bulan kita dilatih bagaimana agar kita ini bisa mengelola keimanan kita kepada Allah. Kita merasa takut karena diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga merasa tenang dengan syariat Allah, dengan seluruh pilihan Allah, meskipun nafsu kita ini tidak cocok dengan hal tersebut. Tetapi ketika Allah yang memerintahkan janganlah kamu makan dan minum di siang hari, meskipun itu halal, kalau itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita ridha, kita rela, dan kita melakukannya dengan sukacita. Dan begitulah seorang mukmin itu, dia akan melakukan segalanya itu demi Allah Subhanahu wa taala, bukan demi yang lain. Kalau Allah ridha pun kita tidak menyenanginya, maka kita akan melakukan dengan sukacita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita ridha Allah sebagai Tuhan kita yang mengelola, yang mengatur, yang menjaga kita. Tidak ada lagi kesyirikan setelah ini, insyaallah. Tidak ada lagi perlindungan, kemudian juga permohonan-permohonan kepada selain Allah. Kita kembali jadi seorang muslim yang utuh. Udkhulu fis silmi kafah. Jangan dicampur adukkan dengan kesyirikan-kesyirikan. Tidak boleh lagi ada klinik. Tidak boleh ada lagi penyekutuan Allah Subhanahu wa taala. Permohonan rizki kepada selain Allah, pertolongan kepada selain Allah, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Maka Ramadan ini mengembalikan kita kepada keadaan yang iman secara utuh. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita juga dilatih bagaimana mengendalikan makanan yang kita konsumsi. Dan untuk urusan makanan ini biasanya setelah kita melaksanakan 1 bulan penuh, kemudian Idul Fitri, kembali kita aftar, makan-makan, berbuka, maka syariat ini memberikan ajaran dan aturan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun.
Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang halal, yang thayyib, dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Jamaah dimuliakan Allah, ini urusan yang sangat penting. Urusan makan-makan ini urusan yang sangat penting. Bahkan sampai Allah menurunkan wahyu khusus. Allah tuangkan di dalam firman-Nya di dalam Al-Quran dalil yang paling sahih urusan makan ini. Karenanya saya ingin menekankan pada bab ini, pada kesempatan ini jamaah dimuliakan Allah, dampak makanan dalam kehidupan kita ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekarang ini kuliner sudah semakin menjamur. Kapanpun kita mau, di saat itu pula kita bisa mengaksesnya. Namun sebagai orang yang beriman ada panduan-panduannya. Sehingga para ulama mengatakan, akullama tashtahi tashtari. Apakah setiap kamu ingin, meskipun kamu punya uang, apakah kemudian harus membeli? Tidak seharusnya. Kita harus bisa mengontrol dan mengelola diri kita. Nah, jamaah dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada kita semua, ya ayuhan nas, wahai para manusia, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu zat yang baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Ini satu peringatan yang luar biasa. Dibuka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu pernyataan dan digaris terbalik bahwasanya Allah itu zat yang baik dan tidak akan mau menerima kecuali yang baik. Kalau kita sholat kemudian tercampur sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita ini, maka itu tidak akan diterima oleh Allah. Kalau kita sedekah ada campuran keburukan dalam harta kita, maka sedekah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan pesan ini. Allah itu zat yang baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Wa innallaha amarul mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana perintah yang Allah berikan kepada para rasulnya. Wa qal ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik, wa'malu shalihan, kemudian kerjakanlah amal solih. Ini antara makanan dan amal solih didekatkan. Tentu ada hikmah yang luar biasa di sini jamaah dimuliakan Allah. Kenapa? Yang pertama, makanan itu akan memberikan pengaruh terhadap amal-amal soleh kita. Kalau makanan kita halal, makanan kita baik, maka tubuh kita ini pun akan memberikan respon. Mudah melakukan kebaikan, mudah melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kaki ini mudah diajak untuk melangkah berjamaah ke masjid. Lisan ini mudah untuk berucap, bertutur, berkata-kata yang baik. Mata pun juga begitu. Dia hanya akan melihat dan terarah kepada yang baik, yang halal saja, tidak mau yang haram. Jadi dampak makanan itu akan sangat berpengaruh kepada amal soleh. Kulu min thayyibat wa'malu sholihan. Kemudian apa yang kita makan itu juga berpengaruh terhadap diterima atau tidaknya amal itu sendiri. Jadi kalau kita ini sholatnya serius, puasanya serius, zakat sedekahnya serius, haji umrohnya pun juga berjuang, kita upayakan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tapi kalau harta yang kita pakai adalah harta yang haram, diambil dari yang haram, maka ini menjadi sesuatu yang tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan juga Nabi berpesan mengutip firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Setelah membacakan ayat-ayat ini, setelah Nabi memberikan peringatan Allah itu adalah zat yang baik dan hanya menerima yang baik, bahwasanya apa yang diperintahkan kepada orang yang beriman itu pula yang diperintahkan kepada para rasul. Kemudian summa dzakarur rajul, Nabi mengisahkan seseorang
yutilus safar. Dia sedang melakukan safar. Safar, orang safar ini satu di antara 3 golongan yang kalau berdoa jemaah dimuliakan Allah tidak akan ditolak oleh Allah. Salah satu la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan yang kalau dia berdoa tidak akan ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah da'watul musafir, doanya orang yang sedang dalam perjalanan safar. Kemudian jemaah dimuliakan Allah, orang ini dikatakan yutilus safar, asy'atha akbar, badannya lusuh, mengenaskan, berdebu. Karena dulu orang safar itu berat. Bahkan kalau keluarga kita berangkat haji, itu yang dilakukan kendurennya adalah kenduren kematian. Seolah-olah orang kalau sudah safar untuk melaksanakan ibadah haji, dia untuk kembali hanya memiliki harapan yang kecil karena perjalanan yang berat, berbeda dengan safar sekarang. Kemudian asy'atha akbar, yamuddu yadayhi ilas sama. Orang ini pun juga mengangkat tangannya ke langit sambil berkata ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah. Orang ini serius, berdoanya serius, khusyuk dia. Dan dalam satu riwayat dikatakan innallaha hayyun karim. Allah zat yang maha malu, yang maha pemurah. Allah malu kalau ada seorang berdoa mengangkat tangannya ditarik dalam keadaan belum dikabulkan oleh Allah. Jadi ini adalah adab dalam berdoa. Ketika seorang mengangkat tangannya, hampir-hampir dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan semua sebab terkabulnya doa sudah terkumpul pada orang ini. Dia seorang musafir, dia kondisinya mengenaskan. Kemudian dia juga mengangkat tangannya. Kemudian dia mau berdoa kepada Allah dengan khusyuk dan serius. Ya Allah, berilah pertolongan kepada hamba. Ya Allah, terus begitu. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhu haram, makanannya tercampur dengan yang haram. Wa mashrabuhu haram, minum dari harta haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya, kendaraannya dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan semua yang dikonsumsinya juga haram. Fa aina yustajabu lahu, bagaimana Allah bisa mengabulkan ini? Nah, jemaah dimuliakan Allah, ini ibadah, doa juga ibadah. Salat kita pun juga demikian. Kita salat jemaah dimuliakan Allah, tapi tiap hari kita tidak mempedulikan, la yubali amin halal amin haram. Yang penting uang banyak, rekening banyak, investasi banyak, tapi kita tidak peduli apakah ini diambil dari yang haram atau tidak. Maka kalau kita mati dalam keadaan seperti ini, matilah kita dalam keadaan tubuh kita ini dipenuhi dengan najis dan dosa. Sehingga dalam satu riwayat, orang kalau minum minuman khamar itu 40 hari jemaah dimuliakan Allah, salatnya tidak diterima. Kenapa? Karena sekali dia minum, asarnya, dampaknya, bekasnya itu akan menempel pada dagingnya, pada darahnya, pada keringatnya selama 40 hari. Maka selama 40 hari tidak akan diterima oleh Allah. Nah, bagaimana kalau konsumsinya itu setiap hari dari yang haram? Sujudlah dia, meskipun di depan Ka'bah. Maka kata para malaikat, la labbaik wala sa'daik, kami tidak menyambutmu, kami tidak akan menerima seluruh amalmu. Karena itu jamaah dimuliakan Allah, terutama kaum laki-laki yang menjadi qawwamah, penanggung jawab dalam mencari nafkah, pastikan rezeki yang kita ambil adalah rezeki yang halal. Caranya juga halal. Jangan korupsi, jangan mencuri, jangan mengambil haknya orang lain. Karena itu akan membahayakan pertama pada ibadah kita jamaah dimuliakan Allah. Ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, berat langkah kaki kita untuk melangkahkan ke masjid, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kata Nabi berpesan kepada Hakim, ya Hakim, inna dunya atau inna hadzal mal khadratun khulwatun. Kata Nabi, harta ini hijau dan harta itu manis. Hijau artinya apa, Pak? Hampir semua kita disuka yang hijau-hijau, segar. Kalau ada kondisi tekanan secara psikis berat, kita pergi ke puncak, lihat yang hijau-hijau supaya fresh, segar.
Tapi maksudnya harta ini dibaratkan yang hijau. Yang hijau ini akan tidak selamanya menghijau, dia akan menguning, kemudian kering dan jatuh. Kalau kita terlalu fokus kepada dunia, kepada harta, kepada sesuatu yang melalaikan, sampai kemudian sholat tak sempat. Kenapa gak bisa berjamaah? Rapat penuh Ustaz. Kenapa gak bisa ke masjid? Sudah capek kerja Ustaz. Kenapa gak bisa baca Al-Quran? Waktu gak ada. Masya Allah. Lalu apa yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Harta kita? Demi Allah Pak, kalau kita mati, dengan kita semua ini akan mati ya. Ketika sudah dibawa di keranda, dimasukkan ke dalam kubur, adakah 1 rupiah yang akan kita bawa? Tidak ada, zaman dimuliakan Allah. Maka jangan sampai kita terlena dengan kenikmatan dunia. Kemudian hulwah, dunia ini manis, semuanya suka. Minuman-minuman yang manis suka kita, dengan yang manis-manis semuanya suka, dengan gula. Tetapi hati-hati, yang manis kalau terlalu banyak, dia bukan membawa kesehatan, tapi membawa kerusakan pada tubuh kita ini. Harta juga begitu, berlebih kita ini, cinta berlebih, suruh sedekah pelit, suruh membantu nak mau, suruh bersosial berat kita ini. Maka itu bukan akan menambah kebaikan, justru akan merusak dan menghancurkan diri kita dan keluarga kita. Jangan dimuliakan Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, sehingga kita perlu hati-hati terhadap harta ini. Ada satu kisah yang diabadikan oleh para ulama, terjadi pada keturunan dinasti Bani Umayyah, antara Hisham bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Hisham bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz ini sama-sama diberikan keturunan 11 anak. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, ketika keduanya meninggal dunia, Hisham bin Abdul Malik ini mewariskan kepada masing-masing anak harta senilai triliunan rupiah. Banyak sekali, kaya raya, hartanya berlimpah. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz, beliau hanya mewariskan kurang dari 10 juta pada masing anak. Satunya nilainya triliunan, satunya hanya kurang dari 10 juta. Tapi jauh setelah orang tuanya ini meninggal dunia, seluruh putra dan keluarga Hisham bin Abdul Malik ini Pak, hidupnya mengenaskan. Bahkan mereka menjadi pengemis. Hidupnya dari meminta-minta dan pemberian dari orang lain, padahal hartanya mendapatkan warisan triliunan. Sedangkan putra dan keluarga dari Umar bin Abdul Aziz, mereka hidup dalam kesejahteraan. Bahkan satu di antara anak-anaknya ini membiayai 100 tentara kaum muslimin, mulai dari kendaraannya, persenjataannya, hingga apa yang dibawa, perbekalan untuk menuju peperangan. 100 jamaah dimuliakan Allah, bukan nilai yang sedikit. Kalau sekarang, kalau dulu adalah onta atau kuda, sekarang mungkin kendaraan tempur. Bayangkan, beli satu kendaraan tempur nilainya berapa? 100, dengan persenjataannya dan juga perbekalannya dibiayai oleh anak-anak dari Umar bin Abdul Aziz. Karena itu pesan saya yang dimuliakan Allah, jangan berpikir hanya yang penting banyak uangnya, banyak hartanya, tidak. Tapi fokuslah, apakah harta kita ini barokah, apakah kita dapatkan dari yang halal, atau kita pergunakan dari sesuatu harta yang kita miliki dengan israf, berlebihan atau tidak. Maka para ulama membuat satu buku agar menjadi panduan, yaitu Islahul Mal. Imam Ibnu Abid Dunya, beliau membuat kitab namanya Islahul Mal, bukan Idbarul Mal, bukan Tadbirul Mal. Islahul Mal itu apa? Uang itu harus diperbaiki, bukan hanya di manage, dikelola. Dapatnya berapa, pengeluarannya berapa, tidak. Tapi harus diperbaiki supaya apa? Supaya barokah, tidak membahayakan diri kita. Sebab kalau uang itu barokah, sedikitnya akan mencukupi dan banyaknya tidak membahayakan. Apa yang harus diperbaiki? Memperolehnya dari mana? Wa fi ma anfaqah. Kemudian kalau sudah punya, kemana kita belanjakan? Seberapa sedekah kita? Berapa zakat yang kita keluarkan? Berapa yang untuk membantu orang? Atau justru kita berfoya-foya dan kemudian mentasyarufkan kepada sesuatu yang berlebihan untuk memenuhi hawa nafsu kita. Nah, jemaah dimuliakan Allah, ini menjadi peringatan bagi kita, khususnya
di hari-hari saat ini di mana banyak sekali orang mencari harta sudah tidak peduli amin halal, amin haram, apakah diambil dari yang halal atau diambil dari cara yang haram. Bahkan mereka pun berseloroh, yang haram saja susah, apalagi mau yang halal. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah limpahkan rizki yang banyak, yang barokah kepada kita. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang sukses, anak-anak yang beruntung, dan mereka pun juga dibekali iman dan takwa, sehingga dengan harta, kekuasaan, jabatan yang dimiliki diarahkan untuk kebaikan dan kemaslahatan, sehingga mereka di dunia menjadi orang-orang yang beruntung, dan di akhirat pun juga sudah memiliki tabungan menjadi penduduk dan ahli surga insyaallah. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bis salati was salami ala nabiyyina al-karim wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yaqdi al hajat ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila nafsina tarfat 'ain. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka ya rabbal alamin. Allahumma akthir amwalana wa auladana wa barik lana fima a'taytana wa atil hayatana ala ta'atik wa ahsin amalina waghfir lana ya rabbal alamin. Rabbana waj'alna muqimas salat wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.